Demikianlah gereja dipanggil menjadi sebuah rumah, tempat untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kemudian tempat untuk dipulihkan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pemulihan. Apapun itu penyakitnya. Entah sakit jasmani maupun rohani. Dan juga setiap orang berhak mendapatkan keluarga baru. Setiap orang berhak merasa dicintai, merasa diterima. Gereja ini terbuka untuk setiap orang. Kenapa? Seperti Pastor Philip selalu bilang, gereja adalah rumah sehat. Rumah untuk setiap orang itu bisa mengalami pemulihan, diterima dan disayang. Gereja juga adalah tempat untuk setiap anak itu dididik dan dimuridkan. That's why, kalau di GMS, jangan harap Anda akan cuma mendengar pujian. Salah satu orang dibilang, saya juga dikasih masukan. Ketika saya salah, harus. Justru keluarga itu harus bisa ngomong apa adanya. Kalau salah, bilang salah. Kalau melakukan hal yang benar, ya diapresiasi atau dipuji. Justru kalau kita takut menyatakan apa adanya, kesalahan gak perlu dikoreksi, hal yang baik gak dipuji, dibiarkan begitu saja. Saya rasa kita hanya memiliki hubungan di permukaan. No. Gereja ini gak pengen cuman punya hubungan dengan Anda di permukaan. Gereja ini pengen punya hubungan yang lebih jauh, lebih dalam dengan Anda. Supaya kita bisa berjalan dengan apa adanya. Saling kenal, tentunya ada gesekan. Tentunya ada hal yang gak mudah. Ya, tapi justru dengan gesekan itu menjadikan kita lebih kenal satu dengan yang lain. Gak kenal maka gak sayang. Bagaimana bisa kenal kalau gak deket? Dan kalau udah deket pasti bergesekan. Tapi itu indah. So firman Allah sudah mengatakan manusia pasti menajamkan sesamanya. Jadi it's okay. Ya. Beberapa hal yang saya mau bahas. 3 poin pertama. Fakta-fakta tentang rumah. Gereja adalah sebagai rumah. Betul saya sebut di awal. Nah kita mesti belajar dulu nih. Tahu fakta-fakta tentang gereja. Fakta-fakta tentang rumah. Yang pertama, rumah bukanlah tempat yang sempurna. Banyak orang berpikir gereja itu adalah tempat yang perfect. Jadi ekspektasi mereka, gereja adalah tempat yang tanpa cacat celah, tanpa salah. Mengharapkan semuanya baik adanya. Betul, nggak salah. Kita mendambakan sebuah situasi yang ideal. Tapi kita harus ketahui, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia selama di bumi ini, baik itu sistem, baik itu organisasi atau apapun, selalu pasti ada celahnya. Tak jamin gini Bapak Ibu, kalau Anda mau fokus cari kekurangan sebuah organisasi, dalam hal ini gereja, tak jamin Anda pasti menemukan kekurangan gereja itu. Pasti. Tapi gini loh. Kenapa kita nggak mau fokus di sana? Karena kita rindu untuk bertumbuh. Bukan untuk sekedar tahu kekurangannya apa. Kalau sudah tahu kekurangannya apa, memang kenapa? Bukankah setiap rumah, katakan rumah tangga, juga ada kekurangannya? Kalau sampai anak sudah tahu kekurangan keluarganya, toh mau diapain? Ketika kita mengenali kekurangan keluarga kita, itu tidak membatalkan hubungan kita dengan keluarga kita. Betul tak betul? Contoh nih, anak gak terima dengan kondisi keluarga papa mama seperti ini. Toh kenapa akhirnya kalau sampai dia berhasil menemukan kekurangan di dalam keluarga dia, apakah itu membatalkan hubungan dia dengan orang tuanya? Tidak. Tahu kekurangan justru membuat kita semakin butuh untuk sepakat dan solid membangun keluarga itu, membangun rumah itu. Justru kalau gereja sadar gereja itu gak sempurna, bagus. Kenapa? Justru di sanalah gereja itu tidak pomah, tidak sombong, tidak merasa bisa. Justru gereja belajar untuk mengandalkan Tuhan.
Gereja melekat sama Tuhannya. Gereja terus mau dididik, dikoreksi, diarahkan, dimurnikan. Gereja terus terbuka dengan suara Tuhan. Justru bagus. Bahaya justru kalau gereja sudah merasa, aku udah sempurna nih. Nggak butuh masukan. Bahaya sekali. Karena justru ketika itu terjadi, gereja itu pasti berhenti untuk bertumbuh. Ya kan? Bersyukur sekali kita punya gembala yang dia selalu belajar untuk bagaimana berjalan dengan Tuhan adalah modal utamanya memimpin gereja ini. Satu ketika Pastor Philip cerita, ketika Pastor Philip khotbah, di situ ada satu hamba Tuhan yang sangat senior, dan beliau adalah orang yang sangat ahli di dalam teologi. Ketika dengar Pastor Philip khotbah, orang ini pulang dengan sebuah komentar yang cukup tidak enak. Orang ini bilang seperti ini, Pastor Philip ini cuman modal urapan, khotbahnya biasa aja. Tahu nggak? Tapi responnya Pastor Philip waktu digituin, dia bilang apa? Pastor Philip bilang seperti ini, setuju saya. Kalau saya ini sangat biasa saja. Saya ini cuma modalnya satu. Tuhan memakai saya dan itu cuma urapan yang dititipkan. Bukan karena saya hebat. Kaget orang-orang. Loh kok Pastor Philip gak tersinggung? Pastor Philip dinilai khotbahnya biasa loh. Dia bilang, loh memang saya tanpa Tuhan. Saya cuma orang biasa. Hanya karena Tuhan, izinkan saya bisa gembalakan domba-domba yang Tuhan titipkan. Dengan sifat yang seperti itulah, kenapa gereja ini terus diperlengkapi. Karena dia merasa gak sempurna. Paham maksud saya ya? Gereja bukanlah tempat yang sempurna. Bukan rumah yang sempurna. Kan gak ada rumah yang sempurna. Kalau Anda mulai hari ini mau cari kesalahan dan kekurangan gereja ini, siap-siaplah, Anda akan punya banyak list kekurangan tempat ini. Tapi tidak pernah membawa kita kemana-mana. Kalau saya tanya, sejak awal tahun 2000 saya join di gereja ini. Apakah banyak kekurangan dari sistem gereja ini yang saya temui? Banyak. Nah, kenapa sampai hari ini saya bertumbuh? Karena saya fokus bukan untuk mencari kesempurnaan. Saya fokus menjadikan tempat ini tempat yang aman buat saya bertumbuh. Yang kedua, fakta tentang rumah. Rumah bukan kumpulan orang sempurna. Kalau tadi rumah bukanlah tempat yang sempurna. Yang kedua, rumah bukanlah kumpulan orang sempurna. Coba buka dengan saya 1 Samuel 22. Ayat 1 dan 2. 1 Samuel 22, 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya. Setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada berapa? Kira-kira 400 orang. Ketika kita baca ini, ternyata Daud itu punya sebuah rumah. Saya kasih tanda kutip. Ketika dia lari, dia punya sebuah keluarga baru. Namanya keluarga Gua Adulam saya sebut. Jadi tempat dia tinggal saat itu untuk beberapa lama adalah Gua Adulam rumahnya. Dan di sana berkumpul banyak orang yang punya banyak kelemahan. Tapi tahukah Anda, orang-orang Gua Adulam ini adalah cikal bakal pahlawan-pahlawan Daud yang ditulis di kitab suci. Disebutkan nama siapa memimpin ini, memenangkan peperangan ini. Semua itu adalah orang-orang yang dilahirkan dari Gua Adulam. Loh kok bisa? Kumpulan orang-orang yang gak bagus, rumahnya cuman gua,
Tapi mereka bisa akhirnya berakhir sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan. Ternyata bukan masalah tempatnya bagus atau enggak. Bukan masalah orang-orang di sekelilingnya bagus atau enggak. Selama mereka itu belajar untuk bisa menerima satu sama lain, gereja akan tetap menjadi rumah sehat untuk orang-orang itu. Kalau kita ketemu saudara-saudara di JG, jangan fokus sama kelemahannya. Lihatlah potensi yang dia punya, kita dorong untuk dia bisa bertumbuh. Seperti Anda juga punya kekurangan, orang di sebelah Anda juga punya kekurangan. Kenapa kalau kita nggak mau dibahas kekurangan kita terus? Kenapa kita harus bahas kekurangan orang lain? Jadi percayalah, daripada kita fokus melihat kekurangan orang itu, fokuslah pada kelebihan dan kemampuannya. Coba gali orang-orang di sekeliling Anda, carilah kelebihannya, dan bantulah dia untuk berkembang. Contoh nih, ternyata ada satu anggota keluarga baru di JG yang join di JG Anda. Dia punya histori atau latar belakang untuk punya banyak masalah. Tapi ketika mulai berjalan beberapa bulan dengan Anda tahu orang ini terorganisasi sekali kehidupannya. Semuanya teratur. Wah, kalau semuanya kayak gini, harusnya dia punya potensi untuk bisa dipakai Tuhan dan berkembang di gereja. Salah satunya, Anda coba percayai untuk ngatur planning tentang JG. Pembagian tugas di JG. Kemudian mulai dilibatkan di dalam pelayanan di gereja. Ada satu pelayanan di gereja yang membutuhkan organize dengan baik. Namanya service production atau service management. Service management kalau Anda lihat ada di gereja ini pakai baju hitam. Kemudian tulisannya S-Pro atau service production atau service management. Itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas untuk membantu jalannya ibadah. Supaya ibadah itu berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Zaman dulu ya, belum ada pelayanan ini. Pelayanan tuh bisa gak tertib Bapak Ibu. Ibadah 1 bisa 2 jam. Ibadah 2 jam setengah. Yang lainnya nunggu gitu ya. Semua gak teratur. Karena gak ada yang bantu. Kalau dalam sebuah event atau pesta ada I.O.-nya. Supaya semua elemen di pesta itu jangan sampai ada yang terlewatkan. Semua performernya masuk sesuai dengan timing yang ditetapkan. Begitulah sebenarnya S-Pro. Saya jelaskan salah satu pelayanan. Dari ibadah 2 saya jelaskan pelayanan yang lain. Ya, kita bisa dorong loh orang-orang ini untuk bisa bertemu dan menemukan talentanya. Saya dulu tuh gak pede kalau nyanyi. Sekarang suara saya udah banyak berubah. Apalagi sejak saya sakit awal tahun lalu. Suara saya kayak mengalami puber kedua gitu ya. Bukan. Suara saya tiba-tiba kena pita suara. Dan ketika saya periksa, memang luka karena overuse. Penggunaan terlalu berlebihan. Ini masih masa-masa pemulihan, tapi sudah lebih mending. Doakan terus supaya cepat sembuh dan kembali normal lagi. Gitu ya. Waktu saya kemarin buka history foto video saya dengan anak-anak. Terus anak saya yang besar bilang, Didi, suara Didi dulu kencang sekali ya. Gitu ya. Nggak tahu kalau papanya ini kayak Toa. Suaranya dulu ya. Sekarang lebih serak-serak becek, bukan serak-serak basah ya kan. Jadi, tapi anak saya langsung encourage saya bilang gini. Tapi Daddy, Zoe lebih suka suara Daddy yang sekarang. Sungguhan? Iya gitu ya. Itu menghibur saya sebenarnya. Dulu saya gak pede untuk pelayanan. Tiba-tiba pemimpin saya bilang, An, sebentar lagi ada Servolution. Saya dengar-dengar kalau doa kamu kalau nyanyi itu gak fales loh. Cobalah kamu pelayanan daftar di Praise and Worship. Janganlah. Saya tuh minder Bapak Ibu. Masuk CG aja gak berani untuk bersaksi. Siapa di sini kalau masuk CG, di CG itu takut untuk ngomong. Siapa yang udah join CG di sini? Boleh angkat tangannya? Angkat tangan, gak apa. Saya gak akan suruh maju kok, tenang aja. Ada yang di CG pertama kali masuk CG kemudian
Jadi kayak takut-takut gitu. Kayak mau ngomong nggak gitu. Ada boleh angkat tangannya. Kalau Anda ngalami, saya juga ngalami. Pernah diminta sharing, bukan nyampein firman Tuhan loh. Aan sharing, saya langsung kasih kode. Saya nggak bisa ngomong tidak. Saya kode. Jangan. Oke, setelah CG selesai, dia bilang, An, minggu depan kamu ya, siapkan 1 minggu untuk kamu bisa sharing. 5 menit aja. Saya tulis Bapak Ibu. Saya tulis saya mau ngomong apa. Padahal bukan firman Tuhan yang dibagikan. Sharing kebaikan Tuhan. Saya tulis, saya pelatihan di depan cermin ngomong. Tiba harinya minggu depan tuh CG kan. Saya udah lipat catatan saya udah hafal. Waktu sebelum sharing, pemimpin CG udah kasih kode. Saya bilang, siap gitu ya. Begitu, silakan hari ini teman kita Aan akan sharing gitu. Sejak dia bilang teman kita Aan akan sharing, semua tuh hilang Bapak Ibu. Saya ini orang gak pede sama sekali. Hilang, ngeblank. Terus saya bilang, pemimpin saya bilang loh, tadi gini. Saya bilang gini, kok bisa? Ya karena gak biasa. Tapi pemimpin saya gak berhenti. Terus mendorong saya. Sampai di pelayanan panggung. Percayalah, itu bukan kesukaan saya. Ketika saya diterima sebagai pelayan praise and worship. Tugas pertama saya Bapak Ibu. Itu singer sekaligus WL. Loh kok bisa? WA-nya gak datang. Tiba-tiba mendadak WA-nya sakit. Pemimpin rohani saya bilang, An, hari ini kamu udah tahu lagunya? Tahu. WL ya. Loh, ini singer pertama kali saya. Gak apa-apa, daripada gak ada yang mimpin. Kamu mau saya yang nyanyi? Saya tahu dia punya suara. Kuncinya kemana-mana Bapak Ibu. Saya ingin menyelamatkan ibadah hari itu. Yaudah, saya WL. Sepanjang tugas nyanyi di depan panggung ini, di atas panggung ini, saya tutup mata Bapak Ibu. Tanpa saya sadar ketika saya buka mata, saya sudah noleknya ke sana. Itu malunya bukan main. Ada yang mengalami lebih parah dari saya. Saya rasa Anda lebih pede dari saya. Kalau Anda melihat saya hari ini kan saya sudah berproses. Karena ada orang-orang yang menolong saya. Mengenali kemampuan saya yang kekurangan. Tapi gak fokus sama kekurangan saya. Ya, jemaat tuh mau ketawa tuh juga kasihan sama saya. Jadi mereka nyembah sambil ketawa. Kenapa? WA-nya ngadep tembok. Saya amin. Saya gak berani ngadep depan. Saya langsung ke belakang ini. Saya tuh pengen keluar. Pengen pulang ibadah. Saking setelah khotbah masih ada nyanyian Bapak Ibu. Malu saya pukul-pukul kepala saya. Bodohnya. Kok bisa saya noleh tembok. Tapi itu yang terjadi. Yang berikutnya apa? Kalau di rumah adalah kumpulan orang-orang yang gak sempurna. Percayalah. Gereja atau CG kita akan selalu merasa kurang di mata kita. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang ideal. Tokoh-tokoh yang kita agung-agungkan di luar sana. Gereja gak kayak gini. Mungkin Anda punya tokoh-tokoh idola yang Anda bangga-banggakan. Tapi tahu gak? Sekalipun mereka gak seperti idola Anda. Mereka adalah keluarga yang ada untuk Anda di setiap waktu Anda. Contoh nih. Saya melihat hamba-hamba Tuhan besar waktu saya bertobat. Saya melihat Billy Graham. Saya melihat Benny Hinn. Saya melihat beberapa tokoh-tokoh hamba Tuhan yang besar. Saya lihat di CG, beda sekali ya. Saya dengar khotbahnya Pastor Philip, saya dengar khotbahnya CG saya, beda sekali. Saya dengar khotbahnya beberapa hamba Tuhan besar, saya dengar khotbahnya sponsor di CG saya. Kok gini? Gak nyambung, ini ngomong apa? Tapi saya tahu, Benny Hinn belum tentu ada untuk hidup saya. Billy Graham belum tentu ada di masa-masa terendah saya. Mereka belum tentu bisa memuridkan saya. Tapi CGL saya nggak sempurna itu. Yang khotbahnya mungkin masih belepotan. Yang mungkin kalau ngomong topik A dan topik B dicampur jadi satu. Ayatnya apa, ngomongnya apa. Pernah dengar kayak gitu di CG? Lagi ngomong apa sih? Tadi ayatnya ini kasihilah Tuhan, kasihilah sama manusia. Loh kok sekarang bilangnya tentang pertobatan? Lu gak nyambung. Tapi tahu nggak?
Orang-orang yang diletakkan di dalam CG itu adalah orang yang siap, saya ngomong ekstrimnya, untuk menemani Anda di masa-masa terpuruk Anda. Itu keluarga. Kayak mama deh. Mama Anda mungkin gak seperti artis idola Anda. Yang kekinian, yang tahu banyak hal. Mama Anda mungkin agak gaptek. Buka HP tanya, nih ini ya apa nih? Ini video call, katanya mau diajak video call sama temen CG gak ngerti. Mungkin kita ngamuk-ngamuk sama mama kita. Mama ini loh, desit, jadul, kampungan, gini aja gak tahu. Mungkin gak kayak mama-mama yang lain. Tapi tahu gak? Mama Anda adalah pribadi yang ada dalam setiap musim hidup Anda. Belum tentu orang-orang hebat di luar sana ada untuk Anda. Ngerti maksud saya? Gak sempurnanya mereka, kalau Tuhan letakkan, mereka adalah puzzle yang pas untuk mengisi hidup Anda. Amin. Fakta ketiga, rumah adalah tempat untuk kita bisa apa adanya. Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang besar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Rumah adalah tempat untuk kita bisa mengekspresikan diri kita apa adanya. Jadi jujur dengan diri sendiri dan tidak perlu membuktikan apa-apa untuk bisa diterima. Saya ingat sekali kata-kata Pastor Yudi selalu bilang kayak gini, An, kamu harus tahu satu hal. Kamu diterima bukan karena prestasi. Kamu diterima karena kamu dikasihi, dan juga karena kamu itu anak. Itu poin yang sangat membekas di dalam hati dan pikiran saya. Bahwa saya tidak perlu membuktikan bahwa saya hebat untuk saya bisa diterima. Kenapa kok kayak gitu? Contoh tadi ini. Murid-muridnya ini, murid-murid Yesus lagi bertengkar ini. Memperebutkan sesuatu yang gak perlu harusnya. Tapi kenapa kok mereka berani ribut di depan Yesus? Karena mereka tidak perlu pencitraan di depan orang yang mereka merasa aman. Kalau Anda saya kenal sebagai orang yang sempurna, saya bahkan tidak tahu kekurangan Anda. Saya malah jadi takut loh. Jangan-jangan Anda ini gak apa adanya dengan saya. Ngerti ya? Karena Anda selalu membangun pencitraan yang kelihatan bagus. Supaya pengen tetap tampil bagus di depan pemimpinnya. Kayak anak. Anak itu tidak perlu tampil bagus selalu di depan papa mamanya. Kadang bangun tidur, rambutnya acak-acakan, manggil papa mama ya gak apa-apa. Beda dengan kalau kita ketemu orang luar, betul gak? Bapak Ibu, itulah rumah. Ini beda loh ya. Apa adanya itu bukan berarti kita tetap tinggal dalam kondisi lama kita, gak mau berubah, itu beda. Yang saya bilang apa adanya di sini adalah seseorang yang berani jujur dengan keadaannya. Karena kalau misalnya Anda butuh ditolong, bilang aja bahwa Anda butuh ditolong. Kalau Anda punya kelemahan tertentu, Anda gak bisa menghadapi sendirian. Berkatalah apa adanya. Tidak perlu Anda merasa atau perlu membangun diri Anda sempurna di depan orang. Tapi sebenarnya di dalam diri Anda babak belur. Karena gereja ini dipanggil untuk ngikut atau barengin Anda. Mendampingi Anda. Supaya Anda sembuh luar dalam. Buat apa kita punya rumah kalau kita nggak pernah bisa berjalan untuk dibantu? Anggota keluarga satu dengan yang lain itu diletakkan dalam hidup kita. Karena Tuhan memfungsikan mereka untuk menolong kita. Saya ini sampai ada di titik ini bukan karena saya bisa. Tapi karena banyak saudara-saudara seiman di gereja ini yang menolong saya untuk berubah. Saya gak perlu tampil bagus. Dulu saya ini orangnya mood swing. Tahu mood swing? Mood swing itu gini loh. Bentar baik, ketawa gitu ya. 2 jam lagi saya tuh bisa jadi orang yang sensi, marah. Ditanya kenapa? Gak tahu. Pokoknya pengen emosi aja. Jadi kayak ada sesuatu yang
Mengganjal gak bisa diungkapkan, tiba-tiba marah meledak-ledak. Tiba-tiba selesai, gampang sekali up and down emosi saya, labil sekali. Saya gak perlu menunjukkan bahwa saya ini baik-baik saja, enggak. Ketika saya di CG, saya ditanya waktu giliran sharing sama pemimpin saya bilang, saya ini punya kelemahan. Saya emosi sekali orangnya. Saya gampang sekali untuk meledak-ledak. Saya ngomong sama pemimpin CG saya. Kemudian dia bimbing, dia pimpin saya, dia bantu saya untuk keluar dari kubangan kelemahan saya itu. Itu loh. Ya, jadi bisa apa adanya kok. Amin. Nah, kita akan belajar sama-sama kalau gitu. Kalau kita sudah tahu fakta tentang rumah, yang pertama adalah bukan tempat yang sempurna. Rumah juga bukan kumpulan orang sempurna. Rumah adalah tempat untuk kita bisa apa adanya. Oleh karena itu, apa yang harus kita punyai, sikap seperti apa yang mesti kita punyai untuk sebuah rumah. Yang pertama, belajar untuk punya rasa memiliki. Karena kita bukan tamu, tapi anak. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Mengapa Yesus bersikap demikian? Mengapa Yesus apa adanya jadi marah? Karena gereja di tempat sebagai tempat yang tidak seharusnya. Karena satu, dia cinta rumah Tuhan. Dia gak rela rumah Tuhan disalahgunakan. Dia memilih untuk bisa kontribusi di dalamnya. Gereja atau rumah Tuhan, dia punya rasa memiliki itu, maka dia ungkapkan sebagai bentuk yang tidak terima. Karena rumah Tuhan sudah dikerjakan di dalam penyelewengan demi penyelewengan zaman itu. Bapak Ibu, punya rasa memiliki untuk rumah Tuhan itu perlu. Contoh simple, kalau kita ke gereja, terus lihat, di jalan kita mau masuk ruang ibadah kok ada sampah. Diambil. Jangan cuma dilihati. Gereja kok kotor. Terus hanya pergi. Tamu kayak gitu. Tapi kalau anak lihat masuk rumah terus di depan kamarnya ada sampah. Anak tuh gini. Oh, mama mungkin kelewatan tadi nyapu. Diambil, dibuangin. Tapi kalau tamu dilihat dari jauh. Ternyata yang punya rumah ini kemproh ya. Gak bersihan. Rumah kok banyak sampah kayak gini. Cuma bisa menilai. Karena gak punya rasa memiliki. Dan punya rasa memiliki itu gak nunggu bagus. Wah, nanti kalau rumahku udah dibangun bagus, aku nanti punya rasa memiliki lebih besar. Rumahku loh masih ala kadarnya. Ngapain punya rasa memiliki? Enggak. Rasa memiliki itu dibangun di dalam hati. Gak tergantung rumahnya kayak apa. Ya, saya dulu itu masuk GMS di Surabaya awal tahun 2000. Bukan di Cempaka pusatnya. Kami di Satelit Timur pakai lantai 3 swalayan. Makanya waktu saya masuk Samarinda, di lantai 2-nya swalayan. Saya mikir, kok saya ini bergereja dari swalayan demi swalayan sih? Gitu ya, makanya saya berdoa setelah ini gak usah ke swalayan lah ya. Gitu ya. Jadi dulu tuh lantai 3 swalayan, sekarang lantai 2 swalayan. Tapi tahu nggak? Waktu saya di Surabaya dulu bergereja di lantai 3-nya sebuah swalayan. Gereja jauh kondisinya dari tempat ini. Nggak ada karpet, keramiknya pecah-pecah karena udah mulai menggelembung dan meledak kemana-mana. Kalau hujan di beberapa titik pasti ada tampungan-tampungan air. Toiletnya itu sudah nggak berbentuk Bapak Ibu. Klosetnya udah nggak ada tutupnya. Wastafelnya tinggal setengah. Loh Pak, wastafel kok setengah? Dengan kata lain, udah nggak bisa dipakai. Tempatnya di tengah-tengah ibadah, itu tiba-tiba ada satu insan yang berjalan, tikus maksud saya. Jadi jemaat tiba-tiba tengah-tengah ibadah teriak-teriak, kayak gitu ya. Tempat saya beribadah, tempat saya digembalakan dulu kayak gitu. Ruang doa itu di belakang
jemaat gini, cuman satu kotak triplek. Berapa ukurannya berapa ya Win waktu itu ya? Paling 1,5 kali 4 paling ya. Sempit Bapak Ibu. Jadi kalau orangnya banyak itu ya, udah duduknya kayak kelas gini. Gak ada AC di ruang doanya, sampai ditambahi AC tetap pengap. Tapi saya bertumbuh loh di situ. Kenapa? Saya cinta. AC ini, kayak gini AC-nya, standing AC gini. Ada di gereja kami dulu. Tapi belum ada saluran pembuangan airnya. Jadi ada selang, nggak tahu mau dibuang kemana. Ditampung di galon. Ditampung di jerigen besar-besar. Setiap minggu, saya minta izin sama gembala saya. Boleh nggak saya pegang kunci gereja? Ibadah jam 10, saya mau datang jam 8 atau setengah 8. Lu ngapain kan? Mau doa? Ya juga mau doa sih, tapi saya mau datang duluan. Kenapa? Jangan bilang ya sapa-sapa. Saya mau angkuti air AC bekas minggu lalu. Saya buangin ke toilet dulu. Supaya pada waktu itu AC dinyalakan. Supaya nggak perlu buang-buang lagi. Karena pernah anak-anak, yang namanya anak-anak SMP, SMA lupa ya. Nyalain AC-nya. Air tampungannya penuh. Banjir di tengah-tengah ibadah. Kondisinya kayak gitu. Kenapa saya datang rela angkutin air AC itu? Saya punya rasa memiliki tempat saya digembalakan. Jelek-jelek gitu. Itu rumah saya. Eskalator sampai ke lantai 3 ada. Tapi gak nyala. Sama kayak tangga manual. Ya kayak gini. Saya bilang kan ke planet ini adalah ujian ke surga. Kenapa? Lihat. Firman Allah bilang jalan ke surga kan sempit. Lihat tangganya kita. Sempitnya bukan main. Kayu lagi ya kan. Doakan supaya cepet ya. Butuh dukungan doa Anda supaya tempat yang baru itu cepat jadi ya. Supaya gak ada kendala-kendala yang berarti. Bisa masuk sesuai dengan timeline-nya ya. Gitu ya. Harus punya rasa memiliki. Satu kali saya datang ke Balikpapan. Khotbah di sana. Pertemuan dengan para pemimpin AOG-nya. Saya dikasih ruangan Eagle Kids. Terus di ruangan itu anak-anak muda lepas sepatu semuanya Bapak Ibu. Habis hujan-hujan. Anda tahu kalau lepas sepatu habis hujan lembab semuanya. Akibatnya apa di ruangan itu? Harum semerbak Bapak Ibu. Saya masuk saya merasa. Saya pakai bahasa Jawa ya. Mambu apa sih ini? Sampai saya tuh bau baju saya. Aku wangi kok. Ini bau apa sih? Saya tuh bertanya-tanya. Langsung Bapak Ibu. Di antara jemaat itu langsung keluar. Langsung bagi tugas sama temannya. Semprotin tempatnya. Supaya tempat itu tidak bau. Padahal jemaat biasa loh. Kok bisa dia sikap? Kayak dia mencintai rumahnya. Anda gak usah minder dengan rumah Anda. Karena itu adalah tempat terbaik untuk Anda bertumbuh. Ya, kalau Anda sekarang punya rumah. Jangan merasa rumah Anda, rumahku ini jelek. Dibanding yang lain loh Pak. Rumah saya itu biasa aja. Sekalipun itu biasa. Belajarlah mencintai. Punya rasa memiliki itu sekarang. Bukan nanti kalau udah diberkati lebih. Amin. Yang kedua, sikap seperti apa yang kita perlu punyai. Ambil bagian untuk menjadikan rumah ini lebih baik. Selain punya rasa memiliki, ambillah bagian untuk bisa menjadikan rumah ini lebih baik. Nehemia 1 ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa, berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bagian pertama yang kita bisa lakukan dan berikan kepada Tuhan untuk rumah Tuhan adalah hati kita. Kalau hati ini tidak pernah bisa cinta, susah untuk bergerak lebih. Mau tidak mau, perbuatan kita itu selalu digerakkan dari hati. Kalau udah cinta, gak usah disuruh akan gerak. Kalau udah gak cinta, mau didorong tidak akan maju. Betul. Jadi hati harus cinta dulu. Kenapa saya ada di sini? Saya memberikan diri saya, bahkan saya diutus ke Kalimantan tanpa tapi. Saya tuh enggak ngelawan. Saya cuma bilang gini, kalau kehendak Tuhan saya pergi. Saya sampaikan ke istri saya,
Saya sampaikan ke keluarga saya berangkat. Saya bilang sama istri saya, kita sudah nikah, kita sudah punya keluarga baru. Hari ini kita bukan lagi minta izin ke orang tua kita. Tapi kita pamit dan minta restu. Saya pergi ke Kalimantan tanpa modal, Bapak Ibu. Nggak ada teman, nggak ada keluarga. Kenapa saya berani untuk berangkat? Karena saya mau menjadi bagian untuk membangun rumah ini. Amin. Rasa memiliki itu harus dilanjutkan dengan punya bagian di dalamnya. Dan bagian pertama yang saya pastikan ada adalah hati saya. Saya mencintai rumah ini. Ketika papa saya meninggal, gak lama kemudian saya ketemu Pastor Philip. Pastor Philip datengin saya. Gak banyak ngomong, dia cuma peluk saya. Dia cuma bilang seperti ini, Aan, jangan khawatir. Di rumah ini kamu gak akan pernah kehilangan figur papa. Dan saya membuktikan bahwa saya itu dicintai di rumah ini. Saya diterima di rumah ini. Ini rumah saya. Makanya hati dulu harus punya kontribusi. Kedua, barulah tindakan. Apa yang saya bisa lakukan? Anda bisa apa? Lakukan. Anda punya kemampuan apa? Kerjakan. Saya bisa main musik. Bantulah musik. Pak, saya ini terbeban. Saya melihat kakak-kakak anakku kayaknya kurang ya Pak. Libatkan diri Anda. Karena dari hati pasti turun sebagai tindakan. Jangan cukup puas ketika hati ini mencintai rumah Tuhan. Tapi diperlukan sebuah tindakan nyata untuk mengaplikasikan. Contoh nih, anak kalau di rumah bilang, iya aku cinta sama papa mama, aku cinta rumah ini. Cinta, tapi kalau nggak dibuktikan dengan perbuatan. Kayak iman tanpa perbuatan dalam hati. Kalau kita bilang kita mengasihi orang tua kita mengasihi keluarga kita, pasti ada kontribusinya. Mengapa saya itu melawan rasa malu saya untuk mau tugas di depan, untuk mau terlibat di gereja ini? Karena saya tahu satu hal, kalau saya cinta, saya akan terlibat di dalamnya. Amin. Jadikan diri kita bagian untuk membangun rumah ini. Jangan biarkan Anda tinggal berdiam diri, enggak. Bapak Ibu, saya punya satu statement. Di dalam sebuah rumah, setiap anak punya kesempatan untuk bersinar. Dan dipakai Tuhan. Setiap anak. Setiap Anda itu punya bagian dan peran yang Tuhan sudah panggil. Yang gak bisa diisi oleh orang lain. Cuman Anda yang bisa ngisi. Jangan biarkan diri Anda cuman melihat dari kejauhan. Tuhan rindu pakai Anda. Amin. Yang ketiga, menjadi orang yang berdiri untuk membangun, bukan untuk merobohkan. Tahukah bahagianya orang tua adalah saat melihat anaknya itu terlibat, bukan berdiri di luar dan melihat dari kejauhan. Tapi ketika anak itu bisa terlibat di dalam rumah tersebut. Gereja ini gak pengen ya, semua jemaatnya yes man. Gak ada kontribusi kayak nurut, gak ada yang ngasih masukan. Pokoknya semua harus nurut ya, enggak. Gereja ini juga butuh suara Anda. Gereja ini juga butuh masukan Anda. Tapi bukanlah tipe kritikus. Tahu kritikus? Kritikus itu berdiri dari kejauhan. Kemudian mengkoreksi ini dan itu. Tanpa berbuat apa-apa. Kayak anak itu cuma komplain. Pak, kok kayak gini sih? Mah, kok kayak gini sih? Tapi dia sendiri tidak berbuat apa-apa. Menurut saya, secara biologis dia anak. Tetapi secara keterlibatan dia bukan anak. Karena kalau anak melihat kekurangan orang tuanya atau melihat kekurangan keluarganya, dia membantu orang tuanya dengan sikap yang benar menyampaikan, Pak, Ma, harusnya gak kayak gini sih menurut saya. Boleh gak saya bantu? Ngasih masukannya dengan tepat. Gereja ini sangat terbuka untuk masukan. Tapi kita yang kasih masukan harus punya etika yang benar. Saya gak boleh bersikap menggurui kepada papa mama saya. Karena saya tetap anak. Saya gak bisa bilang, Pak, Ma, kok kayak gini sih? Jelek ini. Gini aja pakai caraku. Oh, gak boleh saya kayak gitu.
Saya kalau mau kontribusi, caranya pun tetap harus diperhatikan. Saya pernah kasih masukan ke papa mama saya. "Pa, Ma, boleh nggak kalau toko kita dibuat sistem yang lebih rapi?" Tujuannya gini, supaya mama nggak selalu setiap hari itu mulai dari nol. Sistem dibuat memang repot di depan, tapi nanti enaknya di belakang. Coba saya cari, gini loh, nanti saya undang programmer ya, nanti mama dengerin penjelasannya kayak apa. Jadi gereja ini pengen keterlibatan Anda lebih aktif. Jangan cuma berdiri dari kejauhan. SKMS ini tetap aja kayak gini. Ini kurang, CG kok kayak gitu. Gitu. Soalnya komen terus. Tapi tidak pernah menjadi bagian dari solusi. Anak gak kayak gitu. Amin. Nehemia itu gak cuma lihat, Yerusalem ini gak kebangun-kebangun. Dia yang terbeban. Dia yang pergi ke Yerusalem untuk terlibat di sana. Yang keempat, sebentar lagi saya selesai ya. Menjadi anak yang secure dalam kasih orang tua rohani. Menjadi anak yang punya rasa aman di dalam kasih orang tua rohani. Saya gak usah baca ayatnya. Anda tahu kejadian tentang Hawa digoda oleh ular. Kemudian dia jatuh. Saya baca sedikit aja. Hawa bilang seperti ini. Tuhan tuh bilang, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Terus ular jawab, sekali-kali kamu gak akan mati. Tapi Tuhan atau Allah itu akan tahu bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Hawa mulai punya rasa tidak aman. Dia merasa gini, jangan-jangan Tuhan ini takut tak saingi. Dia tiba-tiba gak punya rasa aman sama Tuhannya. Disitulah dia jatuh. Ketika rasa amannya hilang, rasa percayanya kepada Allahnya hilang. Bapak Ibu, kalau Anda pengen berjalan jauh dengan gereja ini, pertama Anda harus percaya. Tapi rasa percaya harus dibarengi dengan rasa aman. Ketika Anda punya rasa aman, Anda akan berjalan lebih jauh. Dan dengan berjalan lebih jauh itulah rasa percaya Anda akan bertambah-tambah untuk tempat ini. Hari ini 19 tahun saya berjalan dengan GMS. Saya di awal percaya ini sebagai tempat yang tepat untuk saya bertumbuh. Ya. Tapi ketika saya menjalani waktu-waktu saya ikut Tuhan di gereja ini, saya tambahkan rasa aman di dalam kasih orang tua rohani saya. Sejak saat itu, rasa percaya saya sama gereja ini makin tinggi. Kenapa kok makin tinggi? Karena dibarengi rasa aman. Jangan insecure. Jangan merasa, gak sayang sama aku ini. Gak peduli sama aku. Gak boleh punya perasaan seperti itu. Hawa jatuh karena rasa amannya hilang. Di situ kepercayaan kepada Tuhannya pun direnggut. Ya, gak boleh gampang curiga. Anak itu kalau punya unek-unek disampaikan dengan baik. Jangan di belakang, aku ini loh, kok merasa gak dicintai ya? Ini, cegel aku ini kayak ngeceng aku. Tahu ngeceng? Apa ya ngeceng itu ya? Gak suka sama aku. Sukanya nyala-nyalain aku terus. Jangan-jangan Anda salah tangkap. Dia didik mengkoreksi Anda karena dia hendak menyiapkan Anda jadi pemimpin berikutnya. Jangan gak aman. Yang terakhir, menjadi anak yang mau mengerjakan visi bersama-sama. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saya akan jelaskan poin terakhir. Saya minta tim PAW boleh siap-siap ke atas. Bapak Ibu, saya menyadari betul bahwa kalau sampai saya dan istri saya ada hari ini, itu gak lepas dari pengurapan gereja ini. Pengurapan gereja ini berdampak di dalam pengurapan keluarga saya. Berkat korporat penyertaan Tuhan atas gereja ini, itu sampai berdampak dan ngefek di dalam rumah tangga kami. Kenapa? Kok bisa gitu? Karena ketika kita anak, dikatakan kita pasti akan ikut mewarisi berkatnya. Betul ya? Saya tuh menganakkan diri di rumah ini.
Dan ketika Tuhan bawa gereja ini di dalam berkat-berkat dan pemakaian Tuhan, disitulah berkat dan pemakaian Tuhan juga akan turun atas saya. Saya nggak bilang ini Injil kemakmuran, Anda ikut GMS supaya Anda disertai dan diberkati Tuhan. Bukan. Mentalitasnya bukan berkat. Tapi mentalitasnya adalah anak. Untuk jadi anak otomatis akan mengalami berkat. Ngerti maksud saya? Jangan dulukan berkatnya. Anak itu mengutamakan status. Kalau kita anak, kita ahli waris. Karena saya menganakkan diri di gereja ini. Anda lihat hari ini. Saya nggak sedang gembar-gemborkan GMS. Tapi nggak bisa dipungkiri. Buah-buah dari gereja ini tuh nyata. Tuhan sertai gereja ini. Dan penyertaan yang sama yang Tuhan berikan atas gereja ini. Turun atas keluarga kami. Saya begitu melihat banyak hal. Saya dan keluarga saya. Diluputkan dari banyak hal. Diberkati dalam banyak hal. Bukan karena kami mampu. Tapi karena kami cuma nempel sama tempat ini. Kok bisa? Karena gereja ini juga nempel sama pokok anggurnya. Ketika gereja nempel sama Tuhan, saya nempel sama gereja. Nutrisi dari Tuhan mengalir kepada anak. Amin. Nah, kalau berkat adalah bagian dan warisan untuk kita, visi juga harusnya menjadi warisan kita. Jangan cuma mau terima berkatnya, tapi visi juga harusnya dikerjakan oleh anak. Siapa yang paling sibuk mengerjakan proyek seorang papa kalau bukan anaknya? Masa sekretarisnya? Masa pegawainya? Kalau pegawai digaji bisa mati-matian untuk bosnya, harusnya anak bos itu lebih mati-matian daripada pegawai yang digaji. Tahu maksud saya? Kenapa? Karena dia tahu, ini punya papaku, aku harus memperjuangkannya. Saya di gereja ini, saya itu ikut Tuhan. Tapi kalau Paulus di Alkitab berani berkata, ikutlah aku karena aku ikut Kristus. Pastor Philip pernah dengan terang-terangan bilang sama saya seperti ini. An, ikut Koko. Selama Koko ini ikut Kristus. Selama buah-buahku benar. Seperti yang Alkitab katakan, ikut aku. Karena aku ikut Kristus. Kamu harus ikut untuk bersama-sama mengikuti Kristus. Tapi detik aku tidak lagi mengikut Kristus. Jangan sampai. Jangan ikuti aku lagi. Saya mau katakan. Menempel dan ikutlah totalitas. Jangan setengah-setengah. Kerjakan visi sebab kita tahu. Kita anak. Siapa lagi yang harus bisa mengerjakan visi gereja ini. Kalau bukan kita sebagai anak. Amin. Namun. Saya tutup dengan bagian terakhir ini. Banyak jemaat, banyak orang Kristen tidak bisa masuk dalam visi gereja lebih jauh. Tahu gak kenapa? Karena mereka punya masalah dan trauma masa lalu yang belum selesai. Isu-isu tentang gereja yang salah. Yang belum mereka bereskan. Itu membuat sebuah batu di depan mereka. Sehingga mereka gak bisa melihat lagi kebenaran. Bapak Ibu, kalau ada restoran tidak enak di luar sana, bukan berarti semua restoran itu gak enak. Betul? Kalau ada gereja yang pernah salah dengan Anda, bukan berarti semua gereja sama saja. Amin. Anda harus menang. Anda harus pulih. Karena Tuhan rindu pakai Anda. Tadi kesaksian lagi itu mewakili semua generasi. Ada senior, ada keluarga muda, ada Eagle Kids, ada Army of God atau anak-anak SMP, SMA. Setiap generasi punya kesempatan dipakai Tuhan. Sebab semua generasi adalah anak di tempat ini. Amin.